Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Daily Mami Susan. Hari ini ceritanya aku tuh mau jalan-jalan ke Charse. Charse itu kayak pusat center kayak gitu guys. Dan ini aku janjian sama temanku, kebetulan kita tuh naik bus yang sama. Nanti dia naik dari tempatnya, kita sejalan gitu. Dan ngomong-ngomong, bus di Turki itu nggak hanya melewati jalan utama aja, tapi sampai ke pelosok-pelosok perkampungan gitu guys. Dan aku udah sampai tempat tujuan aku. Ini aku mau nyebrang jembatan ini dulu. Jadi kita nggak langsung ke Charse-nya ya, kita mau cari ikan dulu. Aku mau cari ikannya tuh di cafe Balek. Balek tuh ikan kalau dalam bahasa Turki. Jadi di cafe itu tuh menjual ikan segar juga, seafood gitu juga guys. Dah, kita mau turun dulu. Jadi di Turki tuh selalu ada lift, itu untuk mempermudah kalau ada mami-mami yang pakai baby car, orang berkebutuhan khusus kayak gitu bisa pakai lift. Ada eskalator juga atau tangga. Lah nggak jadi masuk aku, temanku mau motoin guguk dulu. Ini liftnya kayak gini guys. Nih nunggu temanku dulu, moto guguk yang lagi berjemur. Udah, yuk kita turun. Jadi guys, di Charse ini adalah tempat segala hiburan ada. Dari berbelanja apapun itu yuk. Kalian mau cari pernak-pernik, mau cari baju, mau cari sepatu, mau cari berbelanja bumbu-bumbu, pokoknya yang apa yang kalian cari ada di Charse semuanya. Perlengkapan dapur, peralatan dapur, perlengkapan pernak-pernik untuk birthday party, pernikahan, cari karpet, cari emas. Pokoknya semuanya ada di Charse. Selain tempat berbelanja apapun itu, ada juga kafe-kafe, ada park, pokoknya tempat hiburan segala usia. Ini guys, ada anjing. Di sini selain kucing, anjing tuh juga ada di mana-mana, dan pastinya anjingnya tuh yang bersahabat banget dengan manusia. Ini adalah salah satu park yang besar dan dekat juga dengan Charse. Di sini juga ada port dekat dengan park ini juga. Ada mall juga di dekat park ini. Jadi Charse, mall dan park ini tuh satu kawasan yang sangat gede banget. Kita stop dan istirahat dulu, biarkan anak main dulu di sini sebentar sambil kita menikmati angin laut sepoi-sepoi. Jadi di sini tuh anginnya enak banget, seger banget, cocok banget di cuaca panas ini. Ada angin yang semribit, semriwing gitu guys. Untuk mengelilingi Charse di sini itu nggak cukup waktu sehari guys, karena bakalan kaki kita tuh udah capek duluan. Karena memang tempatnya itu gede banget. Untuk taman ini sendiri ini juga membentang dari ujung sini sampai berapa kilo ke ujung sana. Itu sampainya tuh di park yang aku baca konon tuh merupakan salah satu park yang terbesar di dunia juga. Jadi membentang dari sini sampai sana entah berapa kilo. Tahu juga ya berapa kilonya. Jadi memang gede banget. Selain tempatnya yang gede kayak gini, park ini tuh juga bersih banget karena memang ada pekerja yang sengaja dipekerjakan untuk membersihkan dan menjaga kebersihan di park ini guys. Jadi dengan adanya tempat-tempat seperti ini tuh sebenarnya memfasilitasi orang-orang seperti aku, pengangguran kayak aku ini, bisa membuang stres dengan jalan-jalan. Dan salah satu juga kegiatan kita orang-orang Indonesia itu suka ngumpul bareng, ketemu sama orang sesama Indonesia, jalan-jalan bareng ke park, keliling Charse, beli-beli sesuatu, nongkrong kayak gitu guys. Biasanya orang-orang Indonesia itu juga menjadikan tempat seperti ini untuk mereka berkumpul dan bertemu kangen sama orang Indonesia. Kita lanjut jalan lagi guys, dan ini di pinggir laut tuh juga banyak kafe-kafe kayak gini guys. Ini masih sepi karena masih siang ya, cuman segelintir orang aja. Tapi kalau menjelang sore, makin malam itu biasanya kafe ini akan rame banget, terutama saat musim panas ini. Kalau nggak musim panas, biasanya kafe-kafe itu macet guys. Jadi bisnis tuh hanya ada di summer untuk kafe-kafe, terutama di pinggir laut gitu guys. Buahnya banyak banget. Ini pohon nama buahnya, banyakan buahnya guys. Saking banyaknya berbuah ini guys. Ini kata suami temenku, ini tuh buah apel tapi kecil-kecil. Entah bisa dimakan apa kagak ya guys, karena aku nggak nyobain juga. Tapi sih memang bentuknya tuh seperti apel. Nih kayak gini aku kasih lihat. Nih memang kayak apel ya, tapi lebih kecil ukurannya. Bisa dimakan apa enggak aku nggak tahu. Aku juga takut buat nyobain sih.
Selain buah ini, di sini tuh juga ada pohon plum. Jadi setiap spring itu buahnya tuh berbuah guys di sini. Selain berbuah, yang bikin cantik itu bunga dari pohon plumnya sendiri. Karena seperti bunga sakura guys di musim semi. Jadi musim semi itu yang bikin cantik bunga sakura dari pohon plum guys. Ini kita udah sampai di resto baleknya. Yuk kita lihat berapa ya harganya balek atau ikan di musim panas ini. Kan musim panas tuh nggak banyak ikan ya guys, dibandingkan musim dingin. Aku sebenarnya tuh mau cari udang sih, bukan ikan. Nah ini aku nemu udang. Coba tanya berapa itu 1 kilo? Itu aja. 400 lira guys, atau sekitar 80.000 rupiah. Kalau dirupiahin, kita bungkus deh 1 kilo untuk udangnya. Ini untuk ikannya, harganya tuh berkisar sekitar 80.000 sampai 150.000 per kilo. Ini aku lihat selain menu seafood, ini juga ada menu-menu Turki gitu guys. Nggak semuanya seafood ya. Kalau siang gini biasanya tuh resto-resto kayak gini tuh lagi persiapan kayak tablenya, untuk piring-piringnya kayak gitu. Ada yang ditata di atas tablenya langsung kayak gitu guys. Jadi lagi dipersiapkan untuk menyambut sore hari. Biasanya tamu-tamu tuh udah pada datang. Ini guys, ini aku coba juga masuk ke resto, salah satu resto kayak gitu. Aku coba masuk nanya, tapi ternyata memang belum ready guys. Nanti sorean guys, ini masih terlalu siang, mereka masih persiapan gitu. Yuk langsung aja kita ke mall aja ya guys ya. Ini karena aku mau cari sesuatu. Kita masuk aja ke mall. Ini aku mau cari baju buat anak aku, karena dia besok Senin tuh udah mulai masuk sekolah. Jadi kalau di Turki itu sekolah itu nggak pakai seragam guys, pakai baju biasa. Jadi stok bajunya rada banyakan dibanding waktu dia belum sekolah gitu. Apalagi ini kan udah mau pergantian musim juga, dari musim panas ke musim gugur dan musim dingin juga. Jadi stok bajunya tuh udah ganti. Yang summer tuh gak ada lengan panjang, sekarang harus belanja lengan panjang dan baju hangat juga, jaket, celana panjang, kaos kaki kayak gitu guys. Sebenarnya aku lebih seneng ya kalau ada seragamnya, jadi kita nggak harus mikirin baju buat anak kita untuk sekolah tiap hari ganti kayak gitu kalau ada seragam. Tapi kalau nggak berseragam gitu kan jadi lebih boros baju ya, karena lebih sering ganti baju. Dan nggak mungkin kan kita pakein anak kita baju di rumah kayak gitu, pasti untuk sekolah kan beda yang rada bagusan kayak gitu. Tapi karena ternyata bajunya tuh masih baju summer di sini, ya udah next time aja kita belanja lagi. Ini belum berganti ya, ini masih baju-baju summer, belum ada baju-baju untuk persiapan winter. Kita ke market aja. Ini aku mau beli snack sama air minum karena aku udah kehabisan 1 botol. Ini mau beli lagi. Jadi di sini tuh kalau jalan wajib bawa air minum, apalagi kita punya anak, nggak bisa suruh nunggu lama-lama, dia kehausan kan. Jadi harus wajib bawa air minum kalau kita lagi jalan gitu. Jadi udah kita bayar dulu. Setelah dari mall ini, karena kita nggak dapat baju, lanjut kita langsung mau ke Carse aja. Kita jalan lagi, nyebrang jembatan lagi, itu udah sampai Carsenya. Sebelum naik eskalator, ini lihat ada penjual roti simit, kita beli dulu untuk mengganjal perut anak kalau lapar, karena kita masih mau makan nanti-nanti. Kita beli dulu untuk rotinya. Ini tuh roti legend ya di Turki, bentuknya bulat, ada taburan biji-bijinya. Untuk satunya tuh sekitar 7,5 kayaknya gitu guys. Ini juga ada roti-roti yang lainnya, tapi ini kita beli yang ini aja. Lanjut kita naik ke lift untuk menyeberangi jembatan ini. Langsung diterpa angin gede kita. Di atas jembatan itu anginnya gede banget, tapi enak ya, panas-panas, anginnya tuh gede, anginnya tuh semeriwing banget, seger. Jadi nggak terlalu berasa panasnya gitu guys. Jadi nyebrang jembatan ini turun itu udah kawasan Carse ya guys. Planning aku jalan ke Carse itu untuk membeli sesuatu. Aku mau beli oil tea untuk ngilangin komedo gitu guys katanya. Itu kita cari di tempat kosmetik, nanti kita sambil lihat-lihat juga yang lain, kali aja ada yang tertarik. Terus bawa anak ke park biar main juga. Terus mau makan dan kita sedikit lihat perabot-perabot kayak gitu juga guys. Tempatnya itu masih gede banget, tapi kalau untuk mengelilingi seharian ini nggak bisa karena ini udah
cukup lelah juga kaki ini. Ini aku kasih lihat ke kalian ya, ini ada jami atau masjid di tengah pusat center ini yang usianya tuh udah ratusan tahun guys. Aku lihat di Google tuh sekitar 445 tahun sudah, dan masih berdiri kokoh, masih aktif dipakai untuk sholat juga. Di depan masjid ada taman-taman dan tempat untuk bersantai, ada tempat untuk ngeteh juga para amca-amca. Amca tuh dalam bahasa Turki tuh paman-paman kayak gitu guys. Kenapa aku ngomongnya paman? Sebenarnya sih segala usia ya. Cuman di sana tuh mencoloknya tuh tempat ngeteh para paman-paman kayak gitu, para amca kayak gitu guys. Jadi aku nyebutnya kafe amca, kafe para amca-amca gitu, para paman-paman gitu. Ini ada jagung bakar di sini. Ini tuh spesial summer guys, musim panas. Karena saat musim dingin tuh malah nggak ada jagung bakar guys. Jadi makan deh puas-puasin, saat musim panas makan jagung. Oke, kita menuju tempat berjualan toko kosmetik itu. Jadi di kawasan itu tuh ada berjajaran toko-toko kosmetik. Kita akan masuk di salah satu toko kosmetik. Ini namanya Gratis. Di tokonya namanya Gratis, tapi barangnya tetap bayar ya guys, nggak gratis. Kita cari minyak tehnya sambil kita lihat-lihat. Di sini juga ada Himalaya guys. Himalaya produk merupakan salah satu produk Indonesia yang ada di Turki juga. Ada minyak mawar, ini bagus banget. Di Turki itu aku paling suka produk zaitun sama produk mawar karena di sini tuh tempatnya ya guys. Nih ada guguk nih lagi bobok di sini. Jadi hewan-hewan ini seperti guguk sama kucing itu tuh memang masyarakat bersahabat banget ya guys. Berdampingan, mereka tuh hidup berdampingan. Gitu. Nih contoh-contoh oilnya. Ini aku udah dapet tea oilnya. Selain tea oil juga banyak pilihan oil lainnya. Ada minyak kelapa, minyak mawar, minyak avocado, olive oil, almond oil, orange oil, banyak banget deh guys. Ini pilihannya tuh nih. Ini mawar oil kayak gini. Ini juga bagus banget katanya buat muka biar kenyal gitu katanya guys. Jadi di sini tuh banyak produk nature dan herbal. Ini juga ada hand cream. Kalau di sini kan banyak kulit tuh cenderung kering ya guys. Jadi di sini banyak menjual produk hand cream untuk khusus untuk tangan kayak gitu guys, biar gak kering di musim summer sama winter. Ini buat rambut, ini bagus, bikin rambutnya halus gitu kalau bis bangun tidur tuh guys. Bingung ya guys kalau udah lihat-lihat produk-produk gitu bawaannya tuh pengen beli, tapi tuh kan entah cocok apa enggak, kan nggak tahu ya. Kadang tuh beli-beli tapi nggak cocok. Jadi semuanya tuh tergantung dengan kondisi muka masing-masing. Setiap kulit tuh berbeda-beda. Jadi ada yang cocok, ada yang enggak gitu ya guys. Jadi jangan lapar mata doang. Ini ada scrub dari buah kiwi. Ini organic product. Aduh, seger banget kayaknya ya guys. Lihat packagingnya aja udah bikin kita lapar mata pengen beli. Ya nggak sih? Ini ada kopi. Udah, kita keluar aja. Ini kita ambil skuternya dulu. Lanjut kita mau nganterin anak ke park biar dia seneng. Ini parknya cuma di depan sini, di depan toko gratis ini. Kita duduk istirahat dan nemenin anak kita main dulu. Kita cuma liatin aja biar anak main dulu. Jadi biar dia senang, kitanya juga senang. Jadi anak tuh nggak boret guys, cuman ngintilin kita muter-muter aja. Sesekali kita bawa ke park biar dia explore, biar dia main kayak gitu. Biarin aja. Jadi kedua-duanya seneng ya, ibunya senang, anaknya senang juga. Judulnya ibu dan anak lagi rekreasi kayak gitu guys. Ini temenku juga mau masuk ke toko sebelah, tapi aku nggak ngintilin temen aku karena aku harus jaga anak aku, jaga Susan. Susan, Mami tunggu sana ya. Mami duduk sana ya. Jadi di Charles ini tuh enak banget ya guys. Ini tuh ada tempat belanja, ada tempat main, ada kafe-kafe. Itu di depan kita itu ada tempat penyewaan baju-baju pengantin. Di bawahnya ada butik-butik kayak gitu guys. Bahkan suasana di sini tuh sangatlah sejuk karena masih banyak pohon-pohon rindang nan besar yang usianya tuh udah puluhan tahun, tapi masih ada.
Kita duduk aja di sini guys, ini nggak ada orang. Jadi di sini tuh di bawah pohon, di setiap tempat, di setiap sudut tuh pasti ada disediakan kursi-kursi untuk kita duduk. Jadi jangan khawatir kita tuh mau duduk di mana, karena pasti banyak ditemukan kursi-kursi dan tempat untuk kita duduk untuk bersantai dan menikmati sepoi-sepoi angin pada saat musim panas ini guys. Enough ya? Sudah ya mainnya ya? Susan masih mau main, dia belum mau pulang. Jadi biasanya kalau main kayak gini, aku biarin dia sampai dia tuh bosan, terus aku ajak pulang mau. Kalau belum mau pulang ya udah aku biarin aja main sepuasnya di sini. Sekarang dia udah lapar guys, dia udah minta makan. Yuk kita mau makan dulu. Nanti sekalian kita pulang aja. Kalau udah makan dia nanti bakalan lupa untuk main ke park lagi. Nih guys, ini adalah buah-buahan summer. Kita mampir dulu lihat-lihat ini buah-buah summer, cantik-cantik ya. Ini tuh seger-seger banget karena ya memang di sini tuh jual buahnya tuh sesuai musim aja. Kayak anggur, ada buah tin, pir, kiwi, strawberry, delima, dan masih banyak lagi guys. Ini sayur-sayurannya, tapi biasanya tuh sayur-sayuran dan buah-buahan lebih banyak buah-buahan di sini guys, setahu aku sih. Dan menurut aku. Oke, yang mana? Burger apa chicken doner? Doner, oke. Nih. Ini pesanan kita udah dateng guys. Anakku minta ini tuh favorit dia banget. Mungkin kalau di Indonesia tuh kita manggilnya kebab ya, tapi kalau di sini namanya chicken doner. Ada sih kebab, tapi tuh beda guys. Kalau kebab tuh biasanya pakai daging sapi, tapi kalau pakai daging ayam ini namanya chicken doner. Mau kebab atau chicken doner yang pastinya rasanya tuh beda guys sama di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia kan udah diracik sesuai dengan lidah orang Indonesia ya, dan dagingnya juga beda guys. Kalau di sini tuh daging asli, nggak pakai campuran apapun. Kita makan dulu ya guys. Kelar deh kita makan. Sekarang sekalian mau jalan pulang, ini kita mau mampir ke toko perabot-perabot guys. Jadi kita mau lihat-lihat dulu, kali aja ada yang cocok atau tertarik. Nih aku dapat baju buat dipakai di rumah. Enak kalau musim panas gini. Baju daster summer, walaupun udah end of summer. Dipakailah tahun depan. Ini juga ada kerudung. Kerudung ini harganya kalau dirupiahin Rp60.000. Ini dengan model segitiga. Kalau dipakai itu yang model segitiga itu guys, ini banyak motif-motif. Kalau model segitiga aku jarang banget nemuin yang polosan guys, banyakan motif-motif kayak gini. Ada juga yang model panjang tapi harganya sedikit lebih mahal daripada yang segitiga ini. Yang panjang aku lihat harganya sekitar 150 ribuan gitu guys kalau dirupiahin. Next kita lanjut ke perabot-perabot. Ini ada pohon pisang ini guys, tapi palsu. Jadi di tempatku sini tuh nggak ada pohon pisang guys, bukan tempatnya pohon pisang. Jadi di Turki itu nggak setiap tempat tuh bisa tumbuh pohon pisang. Nih di depan-depan gini biasanya barang-barang diskon guys, rada terjangkau gitu harganya. 40 ribuan kalau dirupiahin, 100 TL itu 100 lira, sekitar 40 ribuan. Kita masuk aja, kita lihat-lihat barang yang di dalam, karena yang di luar aku udah beli semuanya. Nah, seperti nampan-nampan kayu itu aku udah beli. Ini ada bunga-bunga kayak gini. Aku senang sih guys beli-beli kayak gini. Cuman tempatnya aja yang nggak ada, karena rumahku udah penuh sesak. Ini juga botol 40.000. Ini ada bel-bel kayak gini. Lucu banget gak sih? Lucu ya. Ini juga 40 ribuan gelas ini. Ada kipas juga. Ini import guys dari Cina guys.
Ini juga 40.000. Ini ada 6 pieces malah, lucu banget kan. Ini sama juga harganya. Kita lihat yang diskon-diskon aja guys. Ini tempat bumbu-bumbu kayak gitu, ada 4 pieces 40.000. Murah banget kan. Kalau kaca ini nggak 40.000 ya guys. Tahu gak sih guys, kalau tempat yang jual perabot-perabot kayak gini, ini tuh bisnis bagus banget di Turki. Jadi di sini tuh berjejer pertokoan yang jualan perabot-perabot kayak gini guys. Itu selalu rame dan nggak pernah sepi. Aku lihat setiap kali aku kesini ke Çarşı ini ya, tempat ini tuh yang selalu rame, nggak pernah sepi. Karena mungkin orang Turki tuh wanita-wanitanya tuh suka berbelanja ya guys, terutama berbelanja perabot-perabot. Walaupun mereka tuh udah punya di rumah dan masih bagus, tapi mereka tuh kalau melihat kayak gini pasti beli guys, kalau dipikirnya bagus kayak gitu. Bahkan mereka tuh gak sungkan untuk membuang barang-barang mereka yang masih bagus dan menggantinya dengan yang baru. Ada yang tahu patung ini nggak? Ini tuh patung ikon penari Turki. Harganya kisaran 150-200an gitu lah guys. Ini ada dekorasi kayak gini, lucu ya, lucu-lucu kayak gini. Ini murah aja 25.000-an ini guys. Ini ada tempat-tempat kue kayak gini. Orang Turki suka yang kayak gini guys. Kalau bahan-bahan kayu kayak gini Turki rada mahal ya. Ini sekitar 500.000 ini guys. Kalau yang putih ini, kayu yang putih ini sekitar berapa ya, 200an ya. Ini cetakan kue. Cetakannya kue-kue bagus-bagus, nggak ada yang dari apa ya, yang murah-murah itu guys, seperti di Indonesia murce-murce itu nggak ada. Sayangnya di sini yang bahannya bagus-bagus adanya guys. Jadi kalau mau koleksi banyak itu harus spend banyak uang gitu. Kadang aku bawa loh dari Indonesia karena lebih murah ya, tapi memang banyak kan beda ya. Tapi dengan murah kita bisa dapat banyak karena kan bisa bermacam-macam cetakan kayak gitu. Ini gelas wajib beli, ini untuk ngeteh orang Turki guys. Harganya kisaran 550.000 rupiah. Ini juga ada nampan-nampan, estetik banget. Ini aku pengen tapi aku udah punya yang putih. Rada kecil, nggak sebesar ini sih. Bingung kan mau beli lagi. Aduh. Udah, kita keluar aja. Ini pernak-pernik hiasan kayak gini bagus-bagus dari gelas. Kita lanjut mau beli roti guys, nganterin temen aku. Ini depan kita itu adalah gedung pemerintahan di sini. Jadi di pusat center ini ya guys, di pusat tengah-tengah perbelanjaan gitu guys, kantor pemerintahannya itu. Temen aku ceritanya mau beli rotinya tuh yang tipis-tipis kayak gitu. Menurut aku tuh seperti kulit risol. Kayak gitu. Udah deh, kita lihat dulu ya. Tuh kayak gitu guys rotinya. Apa ini mungkin? Oh, shawarma ini. Ini ada daun anggur ini guys. Dalamnya ada nasinya, ada berasnya, perlu dimasak dulu. Ini dibungkus dengan daun anggur kayak gitu. Jadi kata temanku biasanya suaminya tuh makan roti ini buat breakfast, kasih keju dan digulung-gulung terus dipanggang pakai butter gitu. Udah rasanya gurih, katanya udah enak gitu guys. Ini ada buah-buahan kering, ada apa, apricot, ada juga walnut. Ini tinggi protein banget kacangnya. Ini kantor Belediye guys. Kalau aku translate pakai bahasa Indonesia tuh kota madya gitu guys. Ini sekalian kita mau jalan pulang guys. Nanti di setiap lorong jalan kita akan disajikan dengan pemandangan yang sangat indah. Aku yakin setiap wanita pasti menyukainya. Ya, ini adalah koleksi-koleksi perhiasan dengan emas 22K atau 22 karat. Ini ada berlian juga. Bagus-bagus guys, bagus. Dan untuk gram-gramnya tuh gede-gede ya ini ya guys. Jadi ini salah satu blok deretan toko-toko emas di sini guys. Nah, pengen nggak? Pengen. Jadi makin semangat kan kalau kita tuh jalan-jalan disajikan dengan pemandangan yang sangat indah ini. Saat kita jalan itu kita bisa melihat dari luar pemandangan-pemandangan yang indah kelap-kelip di dalam toko itu guys. Karena memang view-nya tuh dihadapkan langsung ke jalan kayak gitu. Jadi setiap berjalan kaki itu bisa melihatnya. Nggak perlu masuk ke tokonya untuk melihat koleksi-koleksinya. Jadi dari luar aja kita bisa melihat koleksi-koleksi yang ada di dalamnya.
Kalau mau pulang, lihat ini, nanti kita videoin, terus sampai rumah kita liatin ke suami kita masing-masing, biar makin semangat suami kerjanya ya. Ini gang terakhir sebelum aku sampai tempat aku nunggu bus. Ada apa di sini? Di sini ada tempat yang jual pernak-pernik hasil tangan wanita-wanita Turki, guys. Jadi ini homemade, barang-barang homemade gitu, guys. Lucu-lucu loh di sini barang-barangnya. Jadi ada yang dari benang-benang gitu lah, guys. Lewatnya sini nemunya ini, belinya ini. Ini harganya sekitar 40.000. Banyak juga ya, cukup murah, lucu. Udah guys, terima kasih ya telah menyaksikan video aku. Ini aku udah berada dekat dengan tempat aku nunggu bus. Jadi aku akhiri dulu video aku, jalan-jalan aku. Terima kasih ya telah menyaksikan video aku dan ngikutin aku main-main jalan-jalan di Charles ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara mensubscribe, like, dan selalu tinggalkan komentar biar aku makin semangat buat video-video selanjutnya. Bye bye, see you in the next video.